Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Anwar, NIM 1840491100033, Prodi Teknik Mekatronika, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan membuat sebuah proyek dengan judul kontrol roda dengan servo menggunakan sensor giroskop pada modul MPU 6050. Proyek ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah sensor dan akuator. Di sini saya menggunakan sensor giroskop modul MPU 6050. Giroskop sendiri adalah perangkat untuk mengukur atau mengatur kompatibilitas dengan prinsip ketetapan momentum sudut. Alat ini bekerja sama dengan akselerometer. Prinsip kerja sensor giro harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan bandul. Proses kalibrasi tersebut untuk menghitung nilai faktor kalibrasi. Giroskop memiliki keluaran berupa sudut dari tiga arah, yaitu sumbu X yang akan menjadi sudut Pi kanan dan kiri, dari sumbu Y yang menjadi sudut theta atas dan bawah, dan sumbu Z yang mengarah ke sudut T depan dan belakang. Spesifikasi dari modul MPU 6050 menggunakan chip IC MPU 6050 dengan tegangan operasional di range antara 3 PTC sampai 5 PTC, menggunakan antarmuka komunikasi I2C, DL dan SDA. Range dari giroskop sendiri 250, 500, 1000 sampai 2000 per second. Terdapat chip built-in 16 bit AD converter, 16 bit data output, dan difungsikan sebagai sensor akselerometer dan giroskop. Ukuran modul ini 2,2 cm x 1,7 cm dan memiliki 8 buah pin, yaitu PCC, GND, SCL, SDA, XDA, XCL, ADO, dan IRT. Berikut ini adalah data sheet dari modul MPU 6050 yang mencakup berbagai fitur sebagai berikut. Terdapat digital output, sensor tingkat sudut X, Y, dan Z axis pada giroskop dengan rentang skala penuh yang dapat diprogram pengguna, yaitu kurang lebih 250, 500, 1000, dan 2000 per sekunnya. Terdapat juga sinyal sinkronisasi eksternal yang terhubung ke pin FS DNC, mendukung sinkronisasi gambar, video, dan GPN. Ada ADS 16 bit yang terintegrasi, memungkinkan pengambilan servo giro secara simultan. Terdapat juga peningkatan kinerja noise frekuensi yang rendah. Fitur robust yang dapat diprogramnya secara digital. Operasional giroskop ini 3,6 mA, standby current 5 mA, dan terdapat faktor skala sensitivitas yang sudah dikalibrasi oleh baterai. Selanjutnya adalah konsep project. Untuk latar belakangnya, berbagai macam inovasi dikembangkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, hingga menciptakan kendaraan yang lebih berkualitas. Salah satunya adalah sistem pengendalian otomatis kendaraan.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem kontrol arah gerakan roda depan kendaraan dengan menggunakan sensor giroskop. Hasil penentuan arah dan derajat belokan dikirim kepada Arduino untuk mengatur belokan roda depan menggunakan motor servo. Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem kontrol yang dapat mengatur arah dan belokan roda depan secara otomatis untuk mengikuti gerakan suatu objek yang dikendalikannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di dalam proyek akhir ini akan dibuat sebuah perancangan perangkat keras sistem pengendalian pada miniatur mobil menggunakan microcontroller yang dilengkapi sensor giroskop. Adapun permasalahan berdasarkan masalah tersebut, permasalahan yang dapat dibahas adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana membuat kontrol roda dengan servo berbasis Arduino menggunakan sensor giroskop. Kedua, cara kerja dari kontrol roda dengan servo berbasis Arduino menggunakan sensor giroskop. Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian alat ini adalah terciptanya sistem pengendali roda pada miniatur mobil menggunakan sensor giroskop dan motor servo. Selanjutnya yaitu rancangan elektronika. Sebelumnya siapkan semua komponen-komponennya seperti Arduino Uno sebagai microcontrollernya, modul MPU 6050 sebagai sensor giroskopnya, dan motor servo sebagai aktuator. Yang pertama, sambungkan pin VCC modul MPU 6050 ke 3 volt Arduino Uno. Kemudian sambungkan pin GND modul MPU 6050 ke GND Arduino Uno. Lanjut, sambungkan pin STL pada modul MPU 6050 ke STL Arduino Uno. Kemudian sambungkan pin SDA modul MPU 6050 ke SDA Arduino Uno. Kemudian pada motor servo, pin VCC biasanya ada pada kabel merah. Sambungkan ke 5 volt pada Arduino Uno dan sambungkan pin GND, biasanya kabel warna coklat, sambungkan ke GND Arduino Uno. Dan pin data, biasanya kabel warna kuning, sambungkan. Di sini saya pakai pin 9.
selanjutnya yaitu proses programming. Berikut ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Yang pertama, include D6050 ini library dari Tensor Hero. Kemudian ini library dari EDC untuk komunikasi pada sensor. Lanjut, ini library untuk motor sensornya. Kemudian buat objek untuk mengontrol servo. Ini variabel X dengan tipe data in dengan nilai 0 dari perhitungan Tensor Hero garis horizontal, dan pada variabel Y dengan tipe data in dari perhitungan Hero garis vertikal. Dan dilanjut untuk program menyimpan data Hero pada project up. Begin memulai pembacaan Hero. Lanjut untuk membaca atau mengukur dari objek yang dibaca Hero dengan delay 100 milisecond dan mendefinisikan pin yang digunakan untuk dipasang ke servo. Sini menggunakan pin 9. Ada void loop X, variabel X memetakan data Hero sesuai dengan batasan sudut motor servo, dan pada variabel Y memetakan data Hero sesuai dengan batasan sudut motor servo tersebut. Kemudian di sini akan membaca dari pergerakan sumbu Y yang akan mengendalikan servo dengan delay 15 milisecond. Selanjutnya yaitu proses pengambilan data dan pengujian project yang telah dibuat. Kali ini saya akan mengambil data sebanyak 4 kali. Berikut pengujian projectnya. Untuk uji coba yang pertama, sebelumnya hubungkan sumber tegangannya ke Arduino Uno-nya. Untuk uji coba yang pertama kali ini, sensor giroskop bekerja dengan baik dan akurat untuk mengontrol servonya. Selanjutnya untuk uji coba yang kedua, sensor giroskop tetap bekerja dengan baik dan akurat untuk mengontrol servonya. Lanjut untuk uji coba yang ketiga, sensor giroskop untuk mengontrol servonya juga bekerja baik dan akurat. Untuk pengujian yang terakhir, yang keempat, saya rasa sudah cukup untuk pengujian kali ini, karena pada proyek ini bekerja dengan baik dan akurat untuk mengontrol servo pada proyek kali ini. Berikut ini merupakan tabel
hasil uji coba dan pengambilan data pada proses kontrol roda dengan servo menggunakan sensor giroskop. Untuk percobaan kali ini dilakukan sebanyak 4 kali, di mana percobaan yang pertama berhasil, percobaan kedua berhasil, percobaan ketiga berhasil, dan percobaan keempat berhasil. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pengambilan data dan uji coba pada proses kontrol roda dengan servo menggunakan sensor giroskop sebanyak 4 kali, dapat disimpulkan bahwasannya untuk proses kali ini tanpa adanya error atau kegagalan, jadi proses yang telah dibuat ini bisa dikatakan akurat dan presisi.